يا تواب تب علينا وسامحنا وانظر إلينا يا تواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدina Muhammad. Para sahabat dan jamaah KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah KSM, kehidupan dunia ini oleh Al-Quran disebut sebagai mata'ul ghurur. Ungkapan Al-Quran mengenai kehidupan dunia dan kenapa disebut mata'ul ghurur itu dikarenakan pertama, kehidupan dunia itu sangat singkat. Tapi manusia yang tertipu berasumsi atau mengira dia itu punya waktu yang sangat panjang di dunia dan masih tersisa waktu yang sangat panjang. Dan yang kedua, apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat, maka nilai daripada kehidupan dunia itu sangatlah tidak berarti. Namun manusia yang telah tertipu mengalokasikan semua modalnya itu untuk dunia, maka manusia yang seperti ini adalah manusia yang nantinya akan menyesal. Dan yang ketiga, dunia telah menipu manusia sehingga semua perhatiannya itu ditujukan untuk mengumpulkan dunia dan perhatiannya kepada Allah yang semestinya adalah jalan satu-satunya bagi keselamatannya itu terlupakan dan dia telah lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita dengarkan ayat berikut. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali mata'ul ghurur, suatu barang atau sesuatu yang menipu. Dunia ini merupakan penyebab penipuan, penyebab tipu-tipu, dan dialah yang menipu manusia. Lalu kenapa dunia ini menipu manusia? Itu dikarenakan 3 alasan. Sebagaimana yang kita telah katakan dan tadi, pertama, dunia itu sangat pendek waktunya. Dan kita sudah tertipu sehingga kita berpikir kehidupan dunia ini sangatlah panjang dan sangat lama waktunya. Padahal dengan sekejap mata kehidupan dunia kita sudah selesai dan kita kemudian wafat. Sedangkan kita itu menyikapi dunia ini seolah-olah kita akan hidup lama sekali
dan kita lalai daripada kematian. Yang kedua, kehidupan dunia ini sangatlah tidak ada nilainya apabila dibandingkan dengan akhirat. Itu tidak punya harga. Tetapi begitu kehidupan dunia ini menarik sehingga manusia melupakan alam akhirat dan membuat manusia lalai daripada akhirat. Contohnya, sholat awal waktu itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Namun dikarenakan kegiatan-kegiatan yang tidak ada nilainya bila dibanding dengan sholat awal waktu, kita tinggalkan sholat awal waktu itu. Mungkin dikarenakan makanan yang lezat atau entah apa itu yang begitu tampak menarik buat kita, karena kita cenderung menyukai hal-hal yang enak yang membuat kita melalaikan sholat awal waktu dan mengejar sesuatu yang menurut kita lezat dan nikmat itu. Karena pada dasarnya hal-hal yang nikmat, yang enak itu akan menyedot perhatian manusia, sehingga manusia bisa melupakan hal-hal yang lebih penting daripada hal-hal yang lezat tampak lahiriahnya itu. Begitu juga kehidupan dunia itu begitu beraneka ragam dan tampak nikmat, sehingga manusia melupakan kehidupan akhirat. Dan yang ketiga, yang lebih penting adalah kehidupan yang sangat pendek ini telah membuat kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak memperoleh kenikmatan-kenikmatan ukhrawi kelak. Kita lalai, bahkan kita melupakan Allah itu sendiri, dan kita memiliki perspektif yang beraroma kesyirikan. Kita semestinya memahami bahwasanya dunia ini adalah makhluknya Allah, di mana makhluknya Allah itu sangat membutuhkan Allah, memiliki keterkaitan dengan penciptanya, dan makhluk itu tidak pernah independen. Namun sayangnya manusia begitu bergantung kepada makhluk itu. Dia menambatkan hatinya kepada makhluk, tetapi tidak menambatkan hati kepada penciptanya. Dan dunia itu menampakkan dirinya terlepas daripada Allah SWT penciptanya. Ketika kita melihat fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, sayangnya kita tidak melihat Allah di semua makhluk itu. Sayangnya kita tidak melihat Allah di balik makhluk-makhluk tadi. Dan kita belum mampu menyaksikan Allah sebagai pencipta daripada makhluk-makhluknya. Inilah keadaan lalai, sehingga manusia memandang makhluk-makhluk tadi itu independen, tidak terikat, tidak terkait dengan penciptanya. Inilah sebab mengapa dunia disebut Darul Ghurur atau Mata'ul Ghurur. Para sahabat KSM, kita tidak akan lama lagi memasuki bulan suci Ramadan. Dan pada tanggal 27 Ramadan, di malam 27 Ramadan, itu ada sebuah doa yang diajarkan, yang bunyinya Allahumma rzuqni tajafi an daril ghurur. Ya Allah, berikan kepadaku taufik at-tajafi an daril ghurur, yaitu dapat menyingkirkan hatiku, menjauhkan hatiku daripada daril ghurur, tempat tipu-tipu ini, tempat dunia yang sangat menipu ini. Wal inaba ila daril khulud, dan hatiku sebelum aku mati sudah kembali kepada daril khulud, tempat keabadian. Wal istidad lil maut, dan berilah kepadaku taufik agar aku bisa mempersiapkan diri
lil maut, untuk kematian, qabla hululil maut, sebelum datangnya kematian itu. Karena kematian ini perlu dipersiapkan. Orang yang akan melakukan perjalanan jauh tentunya perlu persiapan. Dan persiapan bekal itu adalah amal soleh. Amalan-amalan yang dilaksanakan untuk semata-mata keridhaan Allah SWT, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, tanpa ada niatan-niatan dan maksud-maksud lain. Karena Allah tidak akan menerima amalan yang tidak murni, yang dikerjakan misalkan 99% untuk Allah, 1% untuk makhluknya, riya. Allah akan menolak. Harus khalisatan, harus murni untuk Allah SWT. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah agar hati kita diberi hati yang ikhlas. Dan doa ini sangat luar biasa. Allahumma rzuqni tajafi andaril ghurur. Maksudnya bukan berarti kita minta kematian, karena kematian itu akan datang dengan sendirinya. Tetapi kita minta hati kita itu sudah mati daripada nafsu, mati daripada keinginan-keinginan selain keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati kita tidak lagi tertambat oleh materi ini. Kita boleh mencari materi, kita bekerja siang dan malam, tetapi hati kita tidak boleh tertambat dan terpesona dengan darul ghurur, agar kita bisa terselamatkan daripada tipu dayanya. Wal inabah ila daril hulud wal istidad lil maut qabla hululil faut. Doa ini mengajarkan kita bagaimana kita melewati dunia ini dengan selamat, sehingga kita mengosongkan hati kita sebelum kita wafat. Hati kita sudah kosong daripada nafsu-nafsu duniawi yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebetulnya musuh kita yang paling berbahaya adalah keinginan-keinginan kita itu sendiri. Keinginan-keinginan yang di luar syariat, keinginan-keinginan yang ambisius yang akan menjerumuskan kita kepada pelanggaran-kepelanggaran syariatnya Allah. Dan seninya adalah ketika kita masih hidup di dunia, kita sudah melangkahkan kaki lebih jauh daripada dunia. Karena kalau kita minta kematian, itu bukan seni, karena kematian akan datang dengan sendirinya. Lambat laun kematian itu akan menghampiri kita. Artinya doa ini mengajarkan kita agar kita di alam dunia yang penuh dengan kelalaian dan mata batin kita tertutup daripada hakikat, dan kita tenggelam dalam tawahum, dalam waham, dalam khayal, dalam khayalan-khayalan, dan tenggelam dalam syahwat serta ghadab, kemarahan. Di sini kita memohon kepada Allah agar kita diberi hati yang bercahaya dan sampai kepada hakikat, dan kita dapat melihat realitas yang sebenarnya. Karena kehususan daripada dunia ini adalah menipu. Apabila seseorang yang hidup di dunia ini mencapai hakikat, maka artinya dia telah keluar dari dunia dan tipu dayanya, dan dia sudah memperoleh tajafi daripada dunia ini. Tetapi sebaliknya, apabila dia belum sampai kepada hakikat, maka dia tetap di dunia ini. Dia terpenjara dan tersandra oleh dunia materi ini, walaupun dia dalam keadaan sedang tawaf di Baitullahil Haram. Ikhwani wa akhwati sekalian, mudah-mudahan sebelum kita memasuki Ramadan, hati kita sudah tajafi an daril ghurur wal inaba ila daril hulud, sehingga kita mendapatkan ampunan dan keridhaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا تواب تب علينا وسامحنا وانظر إلينا يا تواب، يا تواب تب علينا واغفر لنا ولوالدينا يا تواب، يا تواب تب علينا
واعف عنا فيما جنينا يا تواب. يا تواب تب علينا وسامحنا وانظر إلينا يا تواب. يا تواب تب علينا واغفر لنا ولوالدينا يا تواب. يا تواب تب علينا واعف عنا فيما جنينا يا تواب. يا تواب تب علينا وسامحنا وانظر إلينا يا تواب. يا تواب تب علينا واغفر لنا ولوالدينا يا تواب. يا تواب تب علينا واعف عنا فيما جنينا يا تواب. يا تواب تب علينا